Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Al-Muhdil Karim SIPM HUM selaku dosen pengampu mata kuliah perpustakaan dan arsip digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kania Salsabila dengan NIM 112102510000046 dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil tugas saya, yakni penjelasan mengenai sejarah salah satu tokoh Islam yang bernama Al-Khawarizmi. Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau yang biasa dikenal sebagai Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi berasal dari Persia. Ia lahir pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi di daerah Khawarizm, Asia Tengah, dan nama Al-Khawarizmi ini mengacu pada tempat kelahirannya, yakni sebuah kota kecil sederhana di pinggir sungai Oxus atau Amudarya, yaitu Khawarizm. Di kalangan ilmuwan Barat dan Eropa, Al-Khawarizmi lebih terkenal dengan sebutan algoritm, algoritmus, atau algoritma. Al-Khawarizmi wafat pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi di Baghdad. Al-Khawarizmi hidup pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Berkat kepandaian serta kecerdasannya, Al-Khawarizmi dapat masuk ke dalam lingkungan Dar al-Hukamah atau Rumah Kebijaksanaan, yakni sebuah lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Ma'mun ar-Rasyid, seorang khalifah Abbasiyah yang terkenal. Dengan masuknya ia ke lingkungan tersebut, maka ia mulai terkenal dan mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Al-Khawarizmi juga merupakan salah satu ilmuwan yang diberikan kepercayaan untuk menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan yang berasal dari India, Baghdad, Yunani, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Al-Khawarizmi ialah salah satu seorang tokoh muslim yang memiliki pengetahuan yang luas, sehingga ia memiliki banyak karya dalam bidang ilmu pengetahuan. Ia juga seorang tokoh Islam atau ilmuwan yang ahli pada bidang matematika, astronomi, geografi, dan seni musik. Dalam bidang matematika, Al-Khawarizmi memperkenalkan beberapa cabang ilmu, yakni geometri, aljabar, aritmatika, trigonometri, algoritma, dan lain-lain. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai ilmuwan yang memperkenalkan konsep algoritma. Ia berhasil membuat buku yang berjudul Hisab Aljabar wa Al-Mukabalah, yang merupakan kajian dalam bidang aljabar. Di dalam karyanya tersebut, beliau memaparkan mengenai dasar-dasar penggunaan aljabar dan sekaligus mempopulerkan istilah tersebut. Perkembangan matematika dalam sejarah peradaban Islam telah dimulai sejak diturunkannya Al-Quran. Melalui Al-Quran, Allah telah memberikan perintah kepada manusia untuk mempelajari matematika. Hal ini dikarenakan matematika dapat memberikan kemudahan bagi para manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupan, terutama dalam hal beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa dengan melakukan pengamatan terhadap langit sekaligus benda-benda langit, misalnya matahari dan bulan, seperti yang diperintahkan oleh Allah, maka seseorang akan dapat menentukan dan mengetahui arah kiblat, waktu sholat, waktu berbuka puasa, serta waktu imsak. Salah satu bidang matematika yang diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi ialah geometri. Geometri ini sudah dipelajari sejak zaman Fir'aun atau 2000 sebelum Masehi. Dari segi bahasa, geometri berasal dari perkataan Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan metri yang berarti pengukuran. Geometri merupakan cabang kedua dalam matematika. Dari segi ilmu, geometri adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubungan dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Bidang lainnya yakni bernama aljabar. Aljabar merupakan cabang dari ilmu matematika yang mempelajari penyederhanaan dan pemecahan masalah menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Aljabar merupakan nadi dari matematika.
Karya aljabar yang dikemukakan oleh Al-Khawarizmi ini yang paling monumental berjudul Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wal Mukabalah, yang berarti ringkasan perhitungan aljabar dan perbandingan. Di dalam buku ini diuraikan pengertian-pengertian geometris. Ia juga menyumbangkan teorema segitiga sama kaki yang tepat, perhitungan tinggi serta luas segitiga, dan luas jajar genjang serta lingkaran. Selanjutnya bernama trigonometri. Trigonometri ini merupakan ilmu matematika yang sangat penting dalam kehidupan. Salah satu contoh penggunaan trigonometri dalam kehidupan adalah dengan trigonometri, maka kita dapat mengukur suatu ketinggian tebing tanpa harus memanjatnya. Serta kita juga dapat pula mengukur lebar suatu sungai tanpa harus menyeberanginya. Trigonometri merupakan bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Al-Khawarizmi juga mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus dan garis singgung tangen. Selain ahli dalam bidang matematika, Al-Khawarizmi juga seseorang yang ahli dalam bidang astronomi. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai karyanya, yaitu diantaranya Kitab Al-Amal bi Al-Ustarlab, Kitab Jadwal An-Nujum wa Harakatuha, Kitab Asin-Hin, atau kitab yang memuat tentang diagram astronomi. Kontribusi Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu astronomi diantaranya yakni beliau ikut andil dalam mengukur lingkaran bumi dan lain sebagainya. Selain itu, beliau juga membuat diagram tentang astronomi. Maka dapat kita simpulkan bahwa Al-Khawarizmi telah memberikan kontribusi yang sangat besar pada peradaban manusia. Al-Khawarizmi merupakan salah satu tokoh Islam yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Ia juga seseorang tokoh Islam atau ilmuwan yang ahli pada bidang matematika, astronomi, geografi, serta seni musik. Di dunia barat, ilmu matematika banyak dipengaruhi oleh karya Al-Khawarizmi. Berkat penemuan serta kontribusi Al-Khawarizmi pada bidang matematika, maka Al-Khawarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar di dunia ilmu pengetahuan. Sekian penyampaian tugas saya terkait dengan penjelasan mengenai sejarah salah satu tokoh Islam yang bernama Al-Khawarizmi. Saya Kania Salsabila mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.